podcast Ormawa, obrolan mahasiswa hukum. Dan kemarin kita udah episode pertama nih, dan saat ini kita bakal ada episode kedua yang akan ngobrol-ngobrol nih tentang Indonesian International Student Mobility Award atau ISMA. Dan pada hari ini aku Nesya selaku host akan ngobrol-ngobrol bersama tamu kedua kita pada episode kali ini, yaitu Kak Nadia Ayu. Halo Kak. Mungkin Kak Nadia Ayu bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman di sini. Halo semuanya, nama aku Nadia Ayu, tapi panggilnya Nayu aja ya. Panggilnya Nayu aja. Aku mahasiswa Fakultas Hukum semester 8 sekarang. Kesibukan aku sekarang aku lagi masih skripsi ya, doain ya. Oke Kak, kan Kak Nayu ya? Iya, Kak Nayu ini udah semester 8 kesibukan selain skripsi nih, saat ini lagi kesibukan apa nih? Karena aku lagi semester akhir, karena masih skripsiannya juga udah insya Allah mau semester hasil. Jadi aku sekarang masih nyari-nyari intern juga sih, sebenarnya intern di beberapa perusahaan di Jakarta karena sambil nunggu kompre juga kan. Jadi aku kayak gitu aja sih. Oke, semoga lancar ya Kak. Semoga sebagainya. Mungkin Kakak juga udah tahu kalau kali ini kita bakal bahas soal ISMA. Mungkin aku mau silakan Kak Nayu dulu untuk memperkenalkan ISMA, dan kita akan ada follow up question mengenai itu. Oke, jadi basically ISMA itu Indonesian International Student Mobility Awards, yang itu adalah beasiswa, skema beasiswa dari Kemendikbud untuk mahasiswa baik S1 maupun D3. Nah, dari awal ISMA itu ada sampai sekarang itu udah banyak banget perkembangannya, kayak dari proses universitasnya, dari jalur-jalur apa aja itu udah banyak banget. Kayak dari awalnya itu ada fully funded, sekarang ada co-funding, itu sekarang yang terbaru banget tahun ini ada yang ISMAI atau entrepreneur kayak gitu sih. Jadi kayak udah berkembang banget ISMA sekarang. Karena ISMA juga berkembangnya, aku mau tanya dulu ke Kakak dulu, ISMA itu negara mana yang dituju semua? Aku kemarin sih di Malaysia, di University of Malaya. Kalau boleh tahu kenapa nih Kak, Kakak memilih universitas tersebut sebagai tujuan ISMA? Oke, jadi ini aku singkat aja. Gak apa-apa sih. Jadi sebenarnya tuh aku nggak tertuju kayak mau negara mana, tapi aku lebih ke milih host university-nya. Nah, waktu itu aku itu batch pertama yang ada ISMA co-funding. Jadi sebelum angkatan aku tuh nggak ada ISMA co-funding kan. Nah, karena itu baru pertama, itu mepet banget timelinenya. Aku nggak sempet IELTS, aku nggak sempet TOEFL, dan yang waktu itu aku bisa ngejar itu cuma Duolingo. Dan karena Duolingo itu sistem yang baru, jadi nggak semua host university di all around the world itu nerima Duolingo. Nah, akhirnya waktu itu aku nyari kan mana yang kira-kira ada di host universitas co-funding dan bisa Duolingo. Akhirnya aku pilih University of Malaya karena dia itu walaupun dia istilahnya di Asia, dia itu based on US rank, dia itu rank ke 65. Jadi kayak dia termasuk reputable university di Malaysia. Dia kayak universitas nomor 1 di Malaysia. Jadi kayak punya kualifikasi yang sesuai sama anak. Iya. Kalau boleh tahu tadi ISMA co-funding yang itu apa Kak kalau boleh jelasin? Jadi buat tahun yang 2024 ini ISMA co-funding itu berarti batch kedua ya, karena aku kemarin yang pertama kan. Nah, ISMA co-funding ini sebenarnya dia tuh sama kayak ISMA yang full funded, cuma bedanya itu di skema pembiayaannya aja, dan kurang lebih bedanya itu cuma di living allowance-nya aja, living cost-nya. Jadi dari tuition fee itu dibayarin sama Kemendikbudnya dari LPDP. Nah, tapi living cost-nya kayak dorm, kita nanti makan di sana, atau kayak kita mau jalan-jalan, itu kita nggak dapat uang per bulan dari situ. Jadi tapi sebenarnya cuma di skema pembiayaannya aja sih, karena pas aku di sana itu tuh aku nggak bisa milih dorm aku sendiri. Aku nggak dibolehin pilih bebas. Aku mau di apartemen, atau kayak aku milih daerah aku sendiri yang kayak sekiranya bagus gitu ya tempatnya. Enggak, itu semua disamaratain. Jadi dormnya itu mau dari co-funding atau full funding itu semuanya sama gitu. Cuman bedanya ya kalau mau makan aku bayar sendiri, kalau misalnya aku mau jalan-jalan aku bayar sendiri, nggak dapet uang bulanan dari pemerintah. Oh, jadi kayak biaya sehari-hari itu udah tanggung jawab gitu ya Kak? Benar.
Tapi kalau kayak aku lihat dari baca-baca itu kayak universitas yang menerima ISME ini punya syarat-syarat tertentu gitu Kak. Kayak universitas ini mau menerima mahasiswa yang seperti ini untuk ISME. Kira-kira dari kakak sendiri universitas yang kakak tuju itu punya kayak kualifikasi tertentu nggak dalam menerima kakak sebagai mahasiswa ISME? Kalau misalnya based on universitasnya ya, universitas itu dia pasti punya minimal English provinsinya masing-masing. Misal kayak Universitas Malaya itu misalnya Duolingonya minimal 100 atau IELTS minimal 6 kayak gitu. Tapi mungkin host universitas lain punya mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Itu sebenarnya balik lagi ke universitasnya. Tapi itu kan based on universitasnya kan. Kalau misalnya ISMA-nya itu juga dia punya kualifikasi tersendiri. Tadi kan sudah di-mention gitu ya, kalau ISME itu punya kualifikasinya sendiri. Mungkin kakak bisa jelasin nggak kayak syarat atau kualifikasi dari ISME sendiri? Sebenarnya aku agak lupa ya, tapi kurang lebih itu pertama pasti kalian ada CV screening dulu kan, berarti CV yang itu harus ada experience-nya, kalian ada organisasi, kepanitiaan dan sebagainya. Terus ada juga English Proficiency Test-nya pasti kan itu karena kita mau ke luar negeri. Terus yang ketiga itu ada essay, kita disuruh bikin essay. Terus udah sih sisanya paling cuma yang kayak nanti ada surat kurang lebih besar korban, semacam kan Jadi pemberkasan tambahan gitu ya. Tadi kan udah sempat di-mention nih Kak soal essay. Jujur aku sendiri kemarin sempat kayak berbagai siswa dan sebagainya itu melalui essay, dan emang essay itu kayak sesuatu yang struggle gitu. Karena kita nggak tahu nih mau ngomong apa di essay itu. Kayak kira-kira apa sih yang mereka butuhkan? Mungkin karena ini bisa kayak kasih tips atau mungkin dulu essay kakak itu seperti ini untuk bisa diterima di sini. Oke, jadi sebenarnya bentuk essay dari ISME itu kita tuh sebenarnya udah dikasih pertanyaan-pertanyaan dari kalau misalnya kita login di web ISME kita mau daftar itu sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti jawabannya tuh kita tulis di essay tersebut. Jadi sebenarnya kita ada panduannya nih apa yang akan kita tulis di essay tersebut. Misal kayak nanti aku jujur kayak question apa aja, cuman yang aku kita tuh yang pertama nanti ada kita disuruh jelasin experience kita baik academically or non academically di kuliah itu kita ngapain aja. Abis itu nanti ada juga pertanyaan soal pas kita balik ke Indonesia kira-kira kita harus apa yang kita lakukan gitu, misal kayak kita mau berbuat apa, perubahan apa dari setelah kita belajar di luar gitu. Terus setelah kita belajar di luar apa yang kita bisa terapkan. Terus yang terakhir itu paling kayak soal ini satu hal yang penting ya, tapi kadang suka lupa itu soal kesehatan. Jadi itu nanti itu kita disuruh jelasin our health condition kayak baik physically or mentally. Itu kita harus jelasin misalnya kita ada minum obat atau kayak kita harus tes, misal kayak ada tes yang rutin, itu kita harus jelasin ya saya itu. Mungkin gitu, mungkin ini bisa jadi tips buat teman-teman yang buat bikin essay untuk ISME ya. Dan tadi juga sempat dibilang kalau misalnya kakak ini menyiapkan ada Duolingo, dan mungkin ada tes bahasa Inggris lain dan tes kebahasaan itu. Kalau dilihat dari segi itu apakah syarat dari utama ini atau skill utama dari mengikuti ISME ini adalah bisa berbahasa asing, atau mungkin ada skill lain yang kita tahu untuk bisa ikut ISME? Oke, jadi kalau misalnya skill berbahasa asing itu ada suatu hal yang pasti ya, kita kalau kuliah di luar negeri pasti kita harus bisa bahasa Inggris ya. Nah, cuman mungkin satu hal yang kayak banyak orang lupa adalah sebelum kita interview yang which kita harus pakai bahasa Inggris, sebelum itu ada CV screening kan. Apalagi makin kesini orang makin ISMA tuh bukan makin dikit tapi makin banyak pilihannya. Nah, buat lolos CV screening atau administrasi itu banyak orang yang udah gagal gitu, mungkin karena kurang experience, kalah saing sama yang kayak udah banyak lomba-lomba organisasi. Jadi mungkin itu sih yang harus salah satu skill juga harus punya gitu, biar gimana cara kita bisa lolos di tahap pertama ini gitu. Gimana cara kita mau lolos di interview yang harus bisa punya skill bahasa Inggris kalau misalnya yang tahap pertama aja kita belum gagal gitu. Kalau dari itu kan tadi banyak di tahap kayak CV screening dan sebagainya. Kalau menurut kakak itu tahap yang paling susah dalam mengikuti ISME ini apa ya? Dan waktu itu kakak punya solusi yang kayak gimana nih? Mungkin kayak cerita-cerita aja sih. Sebenarnya sampai waktu itu sih interview itu kayak deg-degan sih, itu deg-degan. Dan salah satu hal yang kayak jadi obstacle adalah kalau misalnya kalian udah ngeblank, itu udah kayak pusing banget sih kalau sudah ngeblank. Nah, waktu itu tapi yang salah satu selain interview ya, sebenarnya karena yang mepet sih, gara-gara aku yang tadi aku udah ceritain, aku kan
nama kan, jadi timeline waktu itu mungkin aku masih percobaan atau apa, jadi timeline-nya mepet, cuma di extend 2 hari. Nah mungkin itu sih kejar-kejaran sama waktu, jadi mungkin kalau misalnya aku bisa share ke kalian, ISMA sekarang tuh timeline tuh nggak mungkin mepet, pasti dia kayak registration open bisa kayak 1 bulan atau kayak 2 minggu, 3 minggu gitu. Mungkin itu sih waktu kalian tuh harus benar-benar dipersiapin, karena nggak akan, kita nggak pernah tahu faktor X gitu yang bisa menghambat waktu kita buat daftar. Terus sama itu sih banyak-banyak belajar buat interviewnya, kayak di sini sekarang tuh di TikTok, Instagram, YouTube udah banyak banget orang-orang yang nge-share soal mereka tuh interviewnya kayak gimana, dan emang kurang lebih tuh sama gitu loh secara garis besar ya. Kalau kita tarik benang merahnya itu kira-kira sama sih kurang lebih interviewnya kayak yang ada di orang. Kamu dulu kakak cari-cari tahu tentang ISMA ini, atau ISMA ini emang dijadikan kakak mau ikut ISMA kan banyak dari beasiswa ISMA dan sebagainya, dan kakak tuh emang menargetkan ISMA, dan juga kakak waktu itu mencari informasi terkait ISMA ini gimana? Oke, jadi sebenarnya waktu itu aku emang pengen exchange, dan waktu itu tuh kalau kalian tahu, ini sekarang udah banyak banget peluang buat kayak di luar negeri, kelas luar negeri itu salah satunya banyak banget summer program gitu. Jadi misal kayak Juni ke Agustus, waktu itu aku pernah pengen di Korea, cuman waktu itu kayak belum apa ya, belum kayak harus nyiapin segala macam, itu masih yang kayak ngeliatnya tuh ribet gitu loh. Terus akhirnya aku lihat info di ini IG International Office UB, jadi kalian follow International Office UB, itu dia banyak banget share waktu beasiswa exchange yang berurusan dengan luar negeri, itu membantu banget sih buat kalian nih anak-anak UB. Follow International Office UB di Instagram, terus follow juga bisa Instagram ISMA. Oke, buat teman-teman jangan lupa follow kalau mau ikut jejak dari Kana ini. Oke kak, kan tadi kakak sempat bilang kalau misalnya kakak ini exchange di Malaysia. Kan Malaysia ini juga termasuk Asia, tapi pasti ada dong beberapa culture shock dari kakak di sosial budaya di sana. Mungkin kakak bisa cerita sedikit nih terkait itu culture shock dari kakak ini. Oke, ini satu hal ya guys, semuanya kalian jangan pernah underestimate universitas di Asia, begitu sih sebenarnya. Kayak aku tuh banyak banget, mungkin ada beberapa oknum yang dia tuh selalu underestimate universitas di Asia, either itu masuk misalnya kayak dia ISMA di Malaysia, di Singapura, di Thailand, mereka tuh suka banyak yang underestimate gitu daripada negara-negara di Eropa gitu. Tapi walaupun Indonesia sama Malaysia itu istilahnya satu rumpun, itu tuh kita tetap kok ngerasain culture shock yang sama aja kayak orang-orang yang mungkin di US, di UK, di Europe rasain, either dari lifestyle atau mungkin dari sehari-hari makanan segala macam. Itu aku ngerasain sih kalau misalnya di Malaysia itu kalau misalnya makanan dia emang rempah, tapi aku tuh beda gitu sama di Indonesia. Kayak dia tuh kayak ada apa ya, rempah-rempah Indian gitu kali ya. Kalau misalnya kita lokal gitu loh, jadi kayak beda. Terus kalau misalnya kita yang mahasiswa di sekarang di Malang, di Jakarta, itu kan kita istilahnya entertainment tuh banyak banget loh. Misalnya kita lagi weekend, kita bisa di nonton bioskop, terus kita bisa kayak kita nggak pernah kehabisan tempat gitu. Kita mau ngopi di coffee shop tuh udah kayak banyak banget, gak mungkin kita bisa telusurin semua gitu kan. Cuma kalau di Malaysia itu mungkin beda kan ya, kita tuh kadang tuh suka bingung gitu mau kemana, karena akhirnya mall atau kayak kita suka thrifting terus gitu. Kayak gitu sih, kayak misalnya weekend tuh kita suka kayak kalau misalnya mau kemana nih kayak bingung gitu. Kalau misalnya di Indonesia ya banyak banget ya teman-teman kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau shock sih ada-ada aja sih walaupun di Malaysia ya. Mungkin dari sekian cerita kakaknya ada nggak ya paling memorable untuk ikut ISMA itu? Sih paling memorable tuh banyak banget sih. Seru banget sih. Terus mungkin salah satunya itu sebenarnya challenge dari ISMA sendiri kan. ISMA ada challenge-nya kan, ada heroes, ada batik. Nah itu kalau heroes challenge itu jadi kita itu istilahnya kayak bikin acara untuk memperkenalkan budaya Indonesia di universitas itu. Nah kita itu bikin kayak kepanitiaan gitu dari urdi-urdinya. Jadi misal kayak aku yang ngurusin administrasi, nanti temen aku ada yang jadi perkap, ada yang jadi humas, jadi sama gitu kayak gitu. Terus ada yang mungkin nanti ngurusin soal pinjem uangan, kita mau di mana, bikin acaranya kayak gitu kan. Itu sih salah satu yang kayak bener-bener memorable, karena kita jadi kayak
itu kan baru istilahnya kayak baru 1 bulan ya, mungkin 1 bulan di sana, tapi karena ada acara itu kita jadi makin deket, makin iya makin kenal satu sama lain, makin tahu orang itu kayak gimana. Jadi untuk kedepannya kita istilahnya kita tinggal bareng mereka kan. Kalau misalnya di sini kan kita ngekos nih, tapi kan teman-teman kita kayak beda kan kosannya. Kalau ini tuh kita bener-bener tinggal bareng, kalau kita di satu dorm bareng, sama kamar sebelah-sebelahan. Jadi itu ngebantu banget, itu bonding banget sih. Oke kak, menarik banget ya jadi pengen gitu. Oke, mungkin ini last question kak. Tadi kan selain networking yang didapatkan, mungkin benefit lain dari kakak ikut ISMA ini apa ya? Selain networking sebenarnya banyak banget sih benefit dari ISMA. Maksud aku kayak ISMA sendiri itu udah punya nama yang kayak lumayan luar biasa gitu ya. Dengan kita kalau misalnya sekarang mau mencari pekerjaan itu tuh udah persaingannya ketat banget. Dengan kita ISMA ini, menurut aku ini bisa jadi salah satu batu loncatan kali ya, aku bilangnya batu loncatan atau kayak awal yang bagus untuk kita bisa membuka karir ke depannya gitu kan. Karena kalau misalnya kayak kita apply di beberapa perusahaan, itu tuh banyak banget perusahaan sekarang yang dia itu ada pertanyaan kayak misalnya kita punya international exposure nggak gitu. Nah, ISMA ini karena kita exchange ke luar negeri itu bisa jadi salah satu jawaban gitu untuk atau bekal kita untuk nanti kita apply di perusahaan-perusahaan yang kita dapat kerja nanti. Oke kak. Mungkin sebelum kita tutup, kakak ada closing statement nggak untuk teman-teman atau ada sepatah dua kata atau mungkin tips sedikit tips gitu untuk teman-teman ikut yang mau ikut ISMA? Oke, tips buat aku itu sebenarnya kayak pertama kalian jangan takut buat coba, karena dulu aku ISMA itu aku bener-bener nggak ekspektasi apa-apa, yang kayak yaudah nanti lulus aja, coba aja, kalian nggak akan pernah tahu ke depan itu peluang bakal kayak gimana, apa jalan buat kalian. Jadi menurut aku kayak yaudah coba aja. Nah, once you get in there itu jangan lupa buat selalu apa ya, manfaatin waktu yang ada di sana kayak seluas-luasnya. Jangan cuma kita datang ke sana cuma untuk kelas aja, misal kayak kita datang kelas kan di sana kita kuliah, jadi kita datang kelas terus kayak pulang, jalan-jalan pak explore tempat-tempat di sana, terus kayak main jangan cuma sama teman-teman ISMA aja, tapi sama teman-teman internasional juga, terus dijaga sih hubungannya baik sama teman-teman ISMA maupun sama teman-teman dari negara-negara lain gitu. Oke, terima kasih nih Kak Nadia. Sangat luar biasa banget pengalaman dari Kak Nadia Ayu. Mungkin dari hal-hal yang kita obrolin ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman, dan ini juga menjadi penutup dari podcast yang mau episode 2 kali ini. Jadi teman-teman tunggu episode berikutnya bersama dengan tamu berikutnya juga. Sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Bye.